got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Selamat sore anak ibu, apakah keadaannya sehat atau gimana? Alhamdulillah ya. Coba Nanda sini tolong ke depan biar rapi. Ini kan rapi ya. Terus untuk kehadiran kita ada yang hadir, ada yang nggak datang nggak? Hadir semua ya? Oke. Sebelumnya di sini sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu ya. Saya masing-masing. Doa dipimpin oleh Sri Athina kepada Sri Athina. Silakan. Baik. Untuk belajar hari ini selalu berdoa dulu. Saya masing-masing doa yang terima kasih kepada Ibu Sri Athina. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberitahu kepada anak Ibu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui konsep dasar dari siklus hidrologi, dan yang kedua kita dapat mengetahui jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak siklus hidrologi itu apa? Kepada anak ibu, ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Si Reski. Siklus hidrologi adalah siklus air arus yang berasal dari bumi, kemudian dihidupkan sfer dan dibangkitkan bumi dan terus berlangsung selama. Oke, baik. Sebelumnya kita juga kayaknya pernah ya membahas di kelas-kelas sebelumnya membahas mengenai siklus hidrologi. Nah, jadi di sini Ibu simpulkan ya bahwasannya siklus hidrologi itu adalah siklus air yang berasal dari dalam bumi naik menuju ke atmosfer bumi, lalu turun lagi ke bumi secara terus-menerus. Oke, di sini ada baiknya coba anak-anak ibu bisa melihat ya tayangan dari video yang akan ibu berikan. Mohon disimak, jangan ada yang ribut. Nanti bakalan ibu tanya satu persatu ya. Berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif stabil dan air akan pernah bisa. Pada siklus hidrologi, air bisa berubah bentuk menjadi jalur padat dan gagal. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama tegangan. Lihat ya. Dan siklus hidrologi panjang. Oke, proses terjadinya siklus hidrologi akan siklus hidrologi pendek. Air laut. Ya, dia berawal dari air laut ya. Ingat. Lalu ada matahari, air laut itu menguap karena adanya sinar matahari. Air laut mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Proses ini Ingat ya, nanti bukannya istilah-istilahnya apa aja. Anak ibu, Zainah, mohon dilihat ya, jangan main HP. lalu proses ini berubah. Sebelumnya videonya terdengar nggak? Oke, baik. Jadi aman. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu yang ketiga, awan yang sudah terbentuk kemudian menjadi hujan di atas permukaan air laut. Proses ini dinamakan presipitas. Vitamin C-nya tinggi.
Mengatasi pemahaman evaluasi dalam penggunaan kegiatan proses ini dilakukan kondensasi dapat juga proses sublimasi pemain menjadi lapis-lapis. Bukan sama ya, jangan ada yang ikut. Apa yang dalam lapis-lapis kemudian juga beberapa kali tangan menjadi klasifikasi ini salah. Jadi tadi Nah, Ibu mau bertanya ya, dari video yang telah Ibu berikan tadi, anak Ibu tahu nggak ada berapa jenis siklus hidrologi? 30. Apa saja coba Yohana sebutkan? Bagus. Berarti kalian sudah memahami ya, siklusnya itu tadi ada berapa aja di video ini. Oke, di sini Ibu mencoba untuk menayangkan PPT ya. Di sini PPT-nya. Sebelum kita masuk ke siklus hidrologi, langkah awalnya itu di situ ada hidrosfer. Hidrosfer itu yaitu lapisan air yang meliputi permukaan bumi, termasuk air sungai, air laut, air danau, air rawa, dan lain-lain. Lalu di sini ada pengertian siklus hidrologi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, siklus hidrologi adalah siklus air yang berasal dari dalam bumi, naik menuju atmosfer bumi, lalu kembali lagi ke permukaan bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Lalu di sini tadi terdapat berapa siklus? 3. Apa saja yang pertama? Bagus. Di sini ada siklus hidrologi pendek, di mana siklus hidrologi pendek ini dimulai dari air laut. Air laut tersebut menguap ke atas dikarenakan adanya cahaya matahari. Lalu dari hasil uapan ini mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Lalu kondensasi ini kan tadi membentuk awan ya. Awan ini kemudian membentuk titik-titik air hujan yang akan jatuh di permukaan laut. Jadi intinya siklus hidrologi pendek ini dia hanya terjadi di laut itu saja, tidak dibawa ke daratan ataupun ke pegunungan. Nah, di sini ada siklus hidrologi sedang. Sama dengan yang tadi, yang siklus hidrologi pendek, hanya saja di siklus hidrologi sedang ini awan tersebut, awan yang mengandung uap air tersebut membawa uap air tersebut ke daratan. Begitu ya. Jadi dia terjadinya siklus hidrologi pendek sedang ini di daratan. Terus di sini ada siklus hidrologi panjang, yaitu air laut tersebut yang terkena sinar matahari menguap, yang disebut dengan istilah evaporasi. Lalu dari evaporasi ini menghasilkan uap air yang mengalami pengembunan, lalu terbentuklah kristal es yang menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Dari kondensasi ini awan yang sudah terbentuk kemudian dibawa ke daratan dan menuju ke pegunungan tinggi. Jadi dia hujannya itu di pegunungan karena awan yang mulainya dari daerah pantai, lautan dibawa ke daratan lalu dibawa lagi ke pegunungan tinggi. Makanya itu perbedaannya itu di siklus hidrologi pendek dia hanya terjadi di pantai itu sendiri. Lalu yang siklus hidrologi sedang hanya terjadi di daratan. Lalu yang ketiga siklus hidrologi panjang itu terjadi di pegunungan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan siklus hidrologi. Tahapan siklus hidrologi ini yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini yaitu penguapan air laut dikarenakan adanya cahaya matahari. Lalu
masuknya air ke dalam tanah. Lalu tahapan yang keempat ada perkolasi, yaitu mengalirnya air di dalam tanah ke lapisan bawahnya. Nah, dari lapisan tanah tadi, di dalam tanah itu kan ada lapisan-lapisan lagi ya. Nah, air hujan itu yang masuk lagi ke lapisan tanah yang paling bawah lagi. Itu yang disebut dengan perkolasi. Dan yang terakhir itu ada runoff. Runoff itu mengalirnya air ke saluran air seperti sungai, got, danau, dan lain-lain. Jadi intinya di runoff ini yaitu proses hidrologi terakhirnya ya. Di sini coba ibu mau minta ya, kalian meminta kalian untuk memberikan satu contoh aja yang termasuk kayak kehidupan sehari-hari kita lah, terjadinya pengembunan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa? Berjemur air. Iya benar. Lalu apa lagi? Selain pakaian basah yang kita jemur bisa menjadi kering itu kan proses penguapan ya. Apa lagi coba? Nah, dengan memasak air. Kalian pernah nggak kan memasak air itu nanti ditutupnya itu kan dia sering terjadi pengembunan ya, titik-titik air hujan. Nah, seperti itulah proses terjadinya siklus hidrologi itu. Gitu. Jadi dari sini ibu mau bertanya apakah masih ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang belum paham? Paham ya. Oke, bagus. Jadi di sini ibu ingin memberikan lembar tugas yang nantinya akan anak ibu kerjakan di sini ya. Untuk anak ibu Najwa bisa membentuk kelompoknya dan membagikan lembar kerja ini yang akan dikerjakan sekarang. Jangan ribut ya anak-anak, dikerjakan. Siap? Siap? Terima kasih anak-anak ibu sudah berpartisipasi atas pengerjaan tugas kali ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, ibu mau bertanya lah kepada anak ibu Zaina, apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Yaitu proses di mana air hujan, air tertutup bumi, anisme dan turunannya ke bumi dan secara hidrologi yang pertama ada sedang dengan pendek dan juga panjang. Terima kasih Zaina. Untuk satu lagi ya, ibu mau nanya lagi nih sama Ananda Johanna. Apa saja kesimpulan yang bisa kalian simpulkan di penghujung pembelajaran kita kali ini? Buat ya anak ibu. Panjang, pendek, dan sedang. Selanjutnya ada tahap-tahapan siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi bu, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada transpirasi, yang keempat ada polarisasi. Selanjutnya ada adveksi, lalu ada presipitation, yang selanjutnya ada infiltrasi, yang kedelapan ada perkolasi, dan yang kesembilan ada runoff. Oke, baik. Sepertinya anak ibu sudah mengerti ya. Di sini ibu yang gantian menyimpulkan materi pembelajaran kali ini, di mana yang pertama ada hidrologi. Hidrologi ini adalah lapisan air. Lalu dari hidrologi ini muncullah siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang terjadi di permukaan bumi, lalu naik ke atmosfer bumi dan kembali lagi
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.